Selamat siang subscriber, penonton di rumah. Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini ada Scoopy yang punya keluhan bunyi kelotok-kelotok. Bunyi kelotok-kelotok dalam CVT. Dalam CVT ya. Saya menentukan dalam CVT. Entah di mana, nanti kita amati bersama. Kita nyalain motornya dulu. Nyalakan ulang. Bisa kedengaran? Yuk kita bongkar dulu ya, bongkar dulu CVT-nya, dibongkar dulu. Bosnya ini berkarat, pinnya berkarat. Setelah begini kita nyalakan lagi. Nah, di sini dinyalakan dalam keadaan begini. Nah, ini bisa menentukan antara depan dan belakang. Yang bunyi di depan atau di belakang. Nah, ini di belakang. Ini di depan. Nah, kita cenderung yang bunyi adalah di depan. Yuk, kita bongkar ada apa di depan. Kok bisa bunyi begitu? Nah, gitu. Yuk, kita lanjut dibongkar. Depan dulu ya, dibongkar ya. Pakai dua-dua ya, kunci sok dua-dua. Nih. Nah, lumayan saja. Ada apa di sini kok bunyi? Ada rembus ya. Nah, ini begini. Tidak ada alas ya. Cek di sini dulu. Ini masih lumayan begini. Lumayan ini ya, lumayan. Tak mungkin jadi bunyi ini, walaupun ada keoblakan di sini dikit, tapi masih lumayan, masih layak pakai. Dalam analisa saya tidak menimbulkan bunyi di sini. Roller masih aman. Coba cek ini, tutup rumah rollernya. Nah, ini ya. Nah, ini yang goyang ini.
Ini yang goyang. Karet slider ya, yang goyang karet slider. Yuk dicoba. Ini yang terlalu oblak. Nah, begini kerjanya ya. Nah, ini begini. Nah, ini yang menimbulkan bunyi. Ini menurut feeling saya. Nah, ini sebenarnya ini pas. Nah, nih coakan ini pas dengan yang pentela yang di sini, penyangga yang di sini. Ini pas sebenarnya. Yang, nah, ya semestinya pas ya. Ini tidak goyang begini. Nah, yuk kita lanjut lah di sini ya. Di sini sekalian sel askruk ini bocor, ini rembes ini. Sekalian ini diganti biar tidak ada rembesan-rembesan oli yang kayak begini. Kita lanjut pergantian seal. Nah, sekarang sekalian poli belakang dilepas, dicek ya, dicek juga. Mumpung juga dibongkar, di sini cuman dicek saja dulu. Ya, ada kotoran. Wow, ini kampasnya bro, kampasnya habis bro. Wow, kampasnya ini bro. Ternyata begini ya. Ini kampas. Satu. V-bel ini, aduh hampir nih. Banyak ini. V-bel sekalian, kampas, Parjipno. Nah, setelah kita bongkar, cara membuktikan yang bunyi di dalam mesin atau perangkat CVT-nya, ini caranya dinyalain dalam keadaan begini. Dicoba dinyalain dulu ya. Nah, dibandingkan dengan yang tadi. Nah, halus kan? Tidak ada bunyi kelotok-kelotok dan halus. Berarti di dalam mesin aman, setang aman. Begini caranya. Halus, tidak ada kelotok-kelotok. Tidak ada kelotok. Yang harus diganti, ini kampas ini yang harus diganti. Sudah habis ini kampasnya. Kampas. Terus karet slider ini, sel askruk ya, sel askruk. Kemudian cara ngelepas kampasnya ya dari rumah kampas. Sekaligus ini untuk pemula ya, untuk pemula, tutorial untuk pemula. Ini ada kancingan di sini. Di sini dicongkel pakai obeng min yang kecil. Nah, nih. Nah, gampang banget ya. Kancingannya sudah terlepas seperti ini. Ini. Nah. Terus dicongkel lagi, ada 3 kancingan ya di sini. Nah, ini apakah kamera menjangkau yang kecil ini? Ini dicongkel juga. Sebentar. Nih di sini. Ini dicongkel di sini. Nah, kancingannya lepas. Ada 3 kancingan, jangan sampai hilang. Kemudian yang ini. Nah, ini diketok dikit di sini. Dari sini. Ada yang lebih di sini, platnya langkan lebih. Diketok dikit ini. Nah, sudah. Nih. Satunya lagi. Nah. Ini lagi. Nah, sudah lepas. Lalu kemudian pelepasan ver kapas. Pakai obeng min lancip yang kayak gini.
Obeng min yang kayak begini. Fairnya ini ditekan ke sana. Kalau bantu dengan kaki untuk memegang rumah kampasnya. Nih begini. Terus ditekan ke sana. Nah, sudah lepas. Satunya lagi dicolokkan juga begini. Ditekan tarik. Nah, sudah lepas. Satu lagi, colokkan. Tekan, tarik ke atas. Tekan, tarik ke atas. Nah, sudah lepas. Fairnya. Nah, set lah. Nah. Diganjal-ganjal ini ya. Pakai ganjal-ganjal sudah. Karena ini mau habis sudah tipis ini. Sudah terlepas begini. Ini diganti, taruh aja dulu di sini. Nah, kancingannya nanti kita beriin spare part dulu. Spare-nya juga taruh, platnya juga ditaruh di sini. Nih, ini sih harus diganti. Terus lepasan seal kruk as. Lepasan seal kruk as. Nah, ini pakai tang snap ring kayak gini ya. Nah, yang buka, yang tutup. Nah, ditarik. Nah, gampang. Pelepasan sealnya ini kan sudah bocor. Nah, itu bocor, rembus kan? Rembus oli. Rembus ya begini. Nah, itu rembus kan? Ini buktinya ini. Nah, bocor sealnya. Terus cara melepasnya, ini dibolongin di sini. Pakai paku apa entah, kalau saya pakai ini. Pakai besi pakai bekas tonjokan klep. Apa ini? Genset. Ini. Nah, setelah berlubang kayak gini, jangan terlalu masuk. Nah, cukup masuk dikit saja. Ditekan begini, dipental begini. Lah, sudah terlepas. Gampang banget, kawan. Kalau sekali-kali Anda punya kuncian, dilepas saja di rumah bisa. Tidak usah ke bengkel. Nah, nih sudah terlepas. Nah, terus setelah ini pemasangannya ya.
Tinggal perakitan kampasnya ya, ini dirakit dulu kampasnya. Kampas gandanya dirakit dulu. Sebelum dirakit kita coba ini yang baru. Nah, jelas ini yang baru. Kita coba ditimbang dulu. Ini saya punya timbangan. Apakah bisa melihat angka 0 ya? Bisa. Bisa. Saya timbang yang baru. 206 gram ya. Coba yang pakainya yang lama. Oke. Ya, 212 selisih 6 gram. Oke. 206 212 atau 213 ya. Ya, 212 selisih 6. Saya kira tidak menjadi persoalannya. Kita pasang. Caranya pasang. Set. Ini gampang. Nah, begini. Dirapatkan, ditekan dalam lah. Lalu pasang fair begini. Yang panjang, tekukannya yang panjang. Tidak bisa dekat zoom tidak jelas. Yang panjang di sini, masukkan di sini. Lalu kebalikan yang membuka tadi. Ini dimasukkan, ini ditekan, ditarik ke depan begini. Lah, lalu sudah masuk. Nih, yang panjang di sini. Tekukan yang pendek di sini. Di sini yang panjang. Ini kan ada perbedaan, kawan. Ini panjang, ini pendek. Ini panjang, ini pendek. Yang panjang di sini, masuk ke sini. Masuk ke sini. Yang pendek ke sini. Nah, dimasukkan obeng, main seperti ini. Lalu ditarik dengan jempol. Nah, nih. Diketuk dikit lah, masuk. Terus ini juga sama seperti yang barusan. Nah, begini. Nah. Terus pemasangan plat. Nih, begini. Jangan kebalik. Pasang pada posisi semula. Oke. Seperti ini. Baik-baik saya lihat. Ya, seperti ini. Lanjut. Nah, ini begini. Pemasangan
snap ring nih, ada 3 snap ring yang rata di bawah saja, masuk di sini. Satunya nah, terus pemasangan perekitan ke kampasnya. Ini di atas, bos ini di atas, lalu begini, ditekan ke bawah, bantu pakai kaki, pasangnya. Ini yang rata di atas, nah, yang cembung ini di dalam. Sek. Jangan sampai miring ya. Lanjut. Nah, setelah ini mengentangkan ditetapkan ke ini. Lanjut. Penambahan template ya. Template ditambah. Nah, ini hanya sekedar ditambah saja. Nah, karena ini masih ada. Ditambah saja, sedikit saja. Selanjutnya pemasangan ke V-belnya ya. Nah, ini ditarik, dimasukkan begini. Nah, ini ditekan. Nah, ini masuk. V-bel ini diusahakan masuk ke dalam. Ini ditarik, ditekan, ditekan. Masuk. Lalu pemasangan mangkok ganda. Nah, begini. Belum. Depan boleh. Kedua boleh. Apaan ada? Ini udah ada nih. Kunci 19. Boh, sandi aku. Dicoba untuk dinyalakan motornya ya. Kita coba perbandingkan dengan yang tadi, yang sebelumnya. Sudah terasa halus. Begitu kan halus. Oke, jreng, tinggal pemasangan tutup CVT. Yuk kita pasang tutup CVT-nya. Sambil nunggu apa-apa sudah pesan. Ini sedikit. Nah, langsung begitu caranya. Masukkan yang lebih panjang terlebih dahulu. Puas. Nah, ini bautnya sama ya, panjangnya sama, tak mungkin tidak usah. Paling-paling yang kotor taruh di bawah. Kan ada yang kotor, ada yang bersih. Ini sama. Jumlahnya kalau keliru 13. Silakan hitung sendiri. Nanti kalau Anda buka baut di rumah, hitunglah bautnya. 13 atau 14 ya, saya lupa juga. Anda hitung sendiri. Nah, dikencengin. Ini hati-hati ya. Kalau tidak paham impact, jangan pegang impact untuk mengencengin. Tidak ada rekomendasi untuk mengencengin kalau tidak memang paham biasa pegang impact. Karena ini kalau kelewat ini bisa patah bautnya ya. Harus paham betul memegang impact dengan perasaan tangan.
Sakitnya ranyotolang lah jago mancin. Ayo kampungnya. Bagus. Aro cirikan. Syuting lu syuting cirikan. Cirikan syuting. Nah, itu curagan itu itu curagannya. Sakit tengah lah jago mancin kampungnya. Itu curagannya. Setelah ini kencengkan untuk meyakinkan kekencengan yang pas harus pakai manual seperti ini. Tidak pakai impact. Nah, untuk menemukan kekencangannya yang pas harus feeling pakai tangan Anda sendiri. Karena ini alumini bukan besi, bisa slack, bisa patah bautnya. Hati-hati. Nah, begini. Sudah dikira cukup ya, mungkin di mau leper. Gitu. Dicoba lagi. Oke, tinggal platnya ini. Sudah halus. Nah, begitu halusnya. Wow. Itu bagus sekali. Sudah tidak ada kata-kata seperti kemarin. Sudah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Subscribe juga ya, like juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.